Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di video kali ini. Sesuai dengan janji saya kemarin ya, di video sebelumnya saya akan membahas tentang hikmah selama kena GERD dan anxiety. Nah, kenapa saya mengangkat tema itu ya, karena memang banyak sekali dari teman-teman pasti mengalami keluh kesah ya selama kena GERD dan anxiety ya. Banyak sekali yang mungkin tidak menerima, mengupat, bahkan depresi ya. Padahal di balik itu semua, kalau kita sabar, konsisten, insya Allah kita bakal sembuh, dan setelah itu kita pun akan menjadi lebih kuat. Nah, kenapa saya bilang seperti itu ya? Jadi ini pengalaman saya ya, semenjak saya kena GERD dan anxiety itu memang saya lebih kuat dari sebelumnya ya. Yang sebelumnya sedikit-sedikit ya, sedikit aja masalah udah di permasalahan langsung galau, langsung ini itu ya. Sejak saya kena GERD dan anxiety ya, itu masalah apapun ya beratnya itu saya lebih dewasa menyikapi ya, lebih santai ya teman-teman. Karena memang ya saya selama sakit, saya selalu membandingkan kalau waktu sakit ya, apapun yang nggak bisa kita lakuin ya. Walaupun kita punya duit ya, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Walaupun kita banyak teman ya, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, terus selalu saya jadi bahan perbandingan ya teman-teman. Kalau badan sehat, walaupun banyak masalah ya, kita tetap bisa kesana kesini ya. Jadi banyak sekali hikmahnya ya setelah saya mengalami GERD dan anxiety ya. Hidup saya lebih bersyukur lagi ya, bersyukur karena selama ini mungkin kita sering kali beranggap punya permintaan ini itu ya, banyak sekali tidak bersyukurnya, dan sekarang sangat sedikit pun sedikit ya, sedikit aja itu, apapun itu asal sehat, kita lebih bersyukur lagi gitu. Yang selama ini ya, pikiran kita kebahagiaan itu seperti ini seperti itu, ternyata nikmat sehat itu luar biasa ya teman-teman. Jadi lebih bersyukur lagi, lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dari segi ibadah ya, orang GERD dan anxiety itu sebenarnya disuruh oleh Allah ya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepadanya gitu ya. Jadi perbaiki ibadah itu salah satunya ya. Pernah saya bicarakan, cara bahas di video sebelumnya, tips untuk sembuh dari GERD dan anxiety ya, karena memang benar-benar berdasarkan video-video yang saya tonton juga seperti itu ya. Orang yang kena GERD dan anxiety itu sebenarnya nggak butuh obat ya teman-teman, sebenarnya butuh memperbaiki diri aja gitu, memperbaiki diri dari segala aspek ya, yang baik itu dari pola hidup ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik gitu. Kemudian dari ibadah juga lebih baik ya, dari sikap ya teman-teman. Nah jadi itu, jadi saya sendiri ya memang pernah merasakan ya gimana sakit GERD dan anxiety ya, yang memang membuat langkah kita memang terhalang ya. Kadang kita melihat orang ya, kalau kita kena GERD dan anxiety, kalau saya dulu ya, teman-teman saya itu kita buka medsos, dia sibuk bekerja, sementara kita jadi terhenti ya. Saya sendiri terhenti bekerja kena GERD dan anxiety ya, karena memang sudah tidak bisa lagi. Sedikit-sedikit saya bekerja, saya langsung pusing, kemudian pulang. Dan setelah itu saya benar-benar berhenti bekerja selama 3 tahun. Saya memang pernah mencoba bekerja sebentar, kemudian berhenti lagi ya. Kemudian sampai 2 tahun terakhir itu benar-benar tidak bisa bekerja ya. Kadang sakitnya muncul lagi, terus kamu sampai dikira sakit yang aneh-aneh ya kan. Sebelum tahu ya, saya pun kadang-kadang karena orang beranggapan seperti itu, karena saya belum tahu dulu sakit ini seperti apa. Nah, sakit ini GERD dan anxiety, maka saya juga mengiyakan kata orang-orang, disuruh berobat ke sini, ke dukun, ke sini, ke situ, ke tradisional, ke herbal ya, pakai obat herbal.
Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali hikmahnya teman-teman. Jikalau teman-teman sekarang mengupat-ngupat kenapa sih bisa kan teman-teman yang kena GERD dan anxiety itu uh, sebenarnya adalah langkah awal teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi setelah ini teman-teman bakal menjadi lebih kuat ya, lebih tangguh menjalani kehidupan ya, karena pasti kepikiran misalnya ada masalah ya, lebih baik masalah ya. Kalau dipikir-pikir, kalau kita punya masalah kita masih bisa happy sama teman-teman ya, kita masih bisa pergi ke sini ke sana ke situ untuk melupakan masalah ya di pikiran kita. Tapi kalau kita sudah sakit ya, itu benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi bersyukurlah teman-teman ya, hidup itu memang harus lebih bersyukur lagi ya. Ini mungkin juga teguran buat teman-teman ya, yang mungkin siapa tahu yang sama seperti saya, hidupnya sebelumnya kurang bersyukur ya, kemudian dikasih sakit supaya lebih bersyukur lagi, karena memang tidak ada nikmat yang diberi Tuhan ya, itu yang paling luar biasa, itu adalah nikmat kesehatan, maka bersyukurlah. Nah, itulah hikmah dari kita kena GERD dan anxiety ya teman-teman. Jadi segala sesuatu itu diberikan oleh Allah, itu memang ada hikmahnya. Nah, mungkin sekarang teman-teman merasa kenapa sih saya yang kena. Nah, mungkin setelah sembuh teman-teman bisa mengambil pelajaran ya, pelajaran selama teman-teman kena GERD dan anxiety. Nah teman-teman, sekian dulu, terima kasih buat yang udah nonton video saya, dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.